Coach STY misalnya minta 100 pemain diaspora lagi, PSSI siap menyanggupi? Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2 kali 11 di pemain. tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di U20, dan 5 kali 11 di U17. 150 ini menjadi tadi roda mesin yang silih berganti. Kenapa? Dari 5 kali 11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita di luar negeri. Nah, itu yang kita harus lakukan. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa pengembangan prestasi timnas ini akan paralel dengan perbaikan kualitas liga dalam negeri? Tahun ini saya perbaikin timnas, habis ini liga. Oke. Grassroots kan udah mulai jalan gitu. Nah ya memang ini nggak bisa hanya bergantung. Ya kalau kita lihat nama-nama besar di tim nasional negara lain, saya kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina. Ya belum lagi kalau di Liga Inggris ya banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Ya di Jerman ada Musala. Ya kalau kita lihat dulu ada Ozil, ya Musala pemain mudanya, Ozil ini. Ya itu dinamika terjadi karena si bola ini memang global games. Jadi mereka juga visinya global si FIFA. Nah aturannya sangat lentur. Bapak ibu atau nenek kakek orang Indonesia gitu kan, dia bisa menjadi warga negara atau bermain 5 tahun di Liga Indonesia. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari 40 pemain sebelumnya. Ya, tetapi masa PSSI hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Itu kebijakan sama tapi berbeda policy aja. Baik, target selanjutnya apa Pak? Kualifikasi Piala Dunia, Juni ini kita lawan Irak, lawan Filipina. Kita menargetkan 1 kemenangan dari salah satu gamenya, supaya kita bisa masuk ke kualifikasi round 3. Di mana di round 3 itu nanti ada 18 negara, ranking 1-2, 18 negara dibagi 3 grup, ranking 1-2 tiap grup itu langsung qualified, ya maunya di situ. Ya. Tapi kalau enggak, ya playoff lagi ada 2,5. Oke, jadi setidaknya kita optimis kita bisa lolos ke fase berikutnya ya Pak? Harus optimis. Kita harus siapin timnya. Makanya nanti ada pemanggilan FIFA Matchday itu tanggal berapa kita akan manggil awal lagi. Karena memang kita ini bukan tim Eropa yang pemainnya semua bintang sudah main di klubnya, dikumpulin bisa langsung main. Banyak pemain kita pun yang ada di Liga Indonesia ataupun di liga-liga luar negeri, mereka bukan pemain utama. Ada juga pemain cadangan, jadi dia perlu waktu untuk konsolidasi gitu. Ya memang ada seperti Rido di Liga Indonesia pemain utama. Iya. Ada Tom Hey, ya kan, itu di Liga Belanda Waktu bermainnya lebih banyak. Ya tapi ada juga yang masih cadangan, jadi itu yang perlu konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Sebuah berita yang tentunya akan membuat Towel CS ini semakin pusing, memikirkan sampai kapan Indonesia terus memproduksi pemain naturalisasi. Ya, tidak main-main, sebanyak 150 pemain yang akan dinaturalisasikan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Tentunya sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Bapak Erick Thohir bersama dengan Coach Sintayong, yaitu Piala Dunia. Ya, cita-cita yang tinggi tentunya tidak bisa terwujud kalau kita hanya memakai pemain lokal saja. Bukan berarti kita mendiskreditkan para pemain lokal, tidak. Piala Dunia membutuhkan pemain-pemain dengan level dan kualitas di atas rata-rata. Makanya tidak heran kalau saat ini Bapak Erick Thohir sangat gencar untuk menaturalisasikan para pemain keturunan, para pemain yang punya darah Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa orang yang paling protes
terkait dengan naturalisasi pemain, yaitu Bung Towel. Bung Towel yang semakin hari semakin bawel. Bung Towel yang berulang kali saya katakan bahwa orang ini bukanlah seorang pengamat sepak bola, tetapi dia ini sebenarnya adalah penghambat sepak bola. Ya, kita tentunya berharap lebih jika benar adanya informasi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bahwa Indonesia atau target yang ingin dicapai oleh Bapak Erick Thohir yaitu 150 pemain naturalisasi. Saat ini berdasarkan informasi sudah sekitar 40. Artinya dari 150 ini tidak semua pemain senior ya. Tentunya ada pemain-pemain level-level junior. Ini tentunya untuk mempersiapkan Indonesia ke depannya itu seperti apa. Kita tahu bahwa Bapak Erick Thohir ini orangnya suka sekali dengan sepak bola. Pemilik Inter Milan ketika itu. Bahkan saat ini klubnya beliau sudah promosi ke Divisi 2 Championship. Kita tentunya mendukung kerja PSSI sekarang ini ya teman-teman. Terlepas masih ada sampah-sampah sepak bola yang selalu nyinyirin proses kerja dari Bapak Erick Thohir. Sampah-sampah sepak bola yang selalu nyinyirin kerjanya Coach Sintayong. Mereka mempersoalkan bagaimana nantinya kalau ada atau terlalu banyak pemain naturalisasi, bagaimana dengan para pemain lokal kita? Kalau kita berbicara atau kalau kita mempunyai cita-cita ingin bermain di Piala Dunia, tentu saja bukan pemain lokal yang kita harapkan. Kualitas dari pemain lokal kita belum bisa teruji untuk level sekelas Piala Dunia. Saat ini atau sebentar lagi kita akan melihat bagaimana Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Tentunya peluang itu sangat terbuka ya teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita melihat bagaimana ambisinya seorang Erick Thohir terhadap sepak bola Indonesia. Bagaimana beliau begitu ngotot ingin mendatangkan pemain-pemain grade A dengan level yang tingkatnya lebih tinggi, lebih di atas para pemain lokal. Ya, kita berdoa saja semoga hal itu segera terwujud. Lagi 2 match kita menutup untuk kualifikasi Piala Dunia untuk bisa lanjut ke fase ketiga. Dan tentunya dari 2 pertandingan yaitu antara Irak dan juga Filipina, setidaknya salah satu itu kita harus menang. Kalau misalnya tidak menang, setidaknya harus draw. Karena kita cuma butuh 2 poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dengan formasi terbaru saat ini, formasi Piala Dunia bahwa jatah Asia itu bertambah, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat-sangat besar. Sekarang bagaimana kita melihat proses naturalisasi para pemain itu semakin banyak ya. Terakhir kita lihat sekarang masih ada carut marut mengenai posisinya Martin Paes. Ya memang dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, cuman masih terkendala sedikit. Karena terkait dengan Martin Paes ini pernah bermain untuk timnas U22 Belanda ketika itu. Ya jadi persyaratannya Martin Paes harus jadi warga negara Indonesia dulu, baru bisa kita mengajukan ke untuk bisa melepas status Martin Paes itu sehingga beliau bisa bermain untuk timnas Indonesia. Kalau melihat dari susunan pemain teman-teman yang sudah dirilis oleh PSSI itu sebanyak 22 pemain. Secara aturan seharusnya ada 24 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi ada kemungkinan 2 slot yang masih tersisa bisa saja akan diisi oleh Martin Paes. Kita doakan bersama semoga Martin Paes bisa segera
menyelesaikan prosesnya agar bulan Juni nanti beliau bisa segera bergabung bersama timnas Indonesia untuk bisa memperkuat posisi penjaga gawang. Ya, soal kualitas dari Martin Paes ini tidak perlu kita ragukan lagi ya teman-teman. Oke, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.